yazdadu imanan ma imanihim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat-sahabat MQ pagi semua. 2 pekan kemarin kita telah membahas bagaimana untuk upaya-upaya pencegahan penyakit jantung dan penyakit stroke ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita lihat doa bangun tidur adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa atana wa ilaihin nusur. Sebentar ya. Jadi ketika kita bangun tidur, maka yang pertama kali dilakukan adalah syukur ya. Alhamdulillah ibu bapak semua, pada pagi hari ini kan masih bisa ya, masih bisa untuk melihat, bisa untuk bergerak, bisa untuk mendengar. Sesungguhnya itu adalah suatu nikmat yang sangat besar dan tak mungkin nikmat itu digantikan. Jadi fisiknya ketika kita bangun tidur tadi, kita membuka mata dan ketahuilah ketika mata itu terbuka, maka berbagai macam berkas sinar masuk ke dalam kornea ya. Kemudian juga masuk ke dalam aqueous vitreous, kemudian masuk ke dalam retina ya, dan ketika masuk ke dalam retina itu, maka digantikan berkas sinar itu menjadi impuls-impuls cahaya yang kemudian akan masuk ke otak dan disensasi oleh otak. Alhamdulillah ini ternyata saya bisa melihat tempat tidur, bisa melihat anak, bisa melihat istri ya. Dan sesungguhnya itu bukan nikmat yang sederhana. Coba bayangkan andai kata kita bangun tidur tadi tetapi pandangan semuanya gelap ya. Kita tidak bisa melihat, tidak bisa mensensasi warna dan lain sebagainya. Jadi ketika kita bangun tidur, sesungguhnya mulailah kita dengan syukur. Kita bisa mendengar. Pendengaran pun itu nggak sederhana gitu teman-teman ya. Pendengaran itu nggak sederhana. Ketika kita bisa mendengar, maka ya, jadi rangsangan pendengaran, rangsangan gelombang-gelombang suara itu merambat melalui hantaran dari membran timpani masuk ke dalam tulang-tulang pendengaran sampai sensasi di otak. Dan kalau kita perhatikan, kita juga bangun tidur, kemudian setelah bangun tidur, kita bergerak, berjalan ya ke kamar mandi. Jadi kita syukur, kita bisa melihat, kita syukur, kita bisa mendengar. Berjalan ke kamar mandi, kita syukur juga, kita bisa masih berjalan. Kemudian buang air kecil. Nah, kita ingatkan lagi, proses buang air kecil itu juga sebuah proses yang tidak sederhana ya. Jadi semalaman ketika kita tidur, maka Allah bersihkan darah kita lewat kedua ginjal, di mana ginjal kanan itu lebih dari 1 juta mesin cuci yang disebut dengan nefron. Ginjal kiri juga lebih dari 1 juta mesin cuci yang disebut dengan nefron. Sehingga saat kita tidur sekalipun Allah bersihkan darah kita. Sehingga waktu bangun kita membuang tuh sisa-sisa kotoran tadi lewat air kencing. Masya Allah. Jadi ibu bapak semua, ketika syukur kita merupakan bagian dari menyambut pagi hari ini, maka syukur tersebut insya Allah akan menyongsong nikmat yang sangat besar. Sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi mari sambut pagi hari ini dengan rasa syukur yang terdalam ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan 2 pekan kemarin, ibu bapak semua ya. Pekan kemarin kita telah membahas bagaimana sih peranan tibu nabawi atau kedokteran Islam dalam mencegah penyakit stroke dan penyakit jantung. Kemarin telah dibahas ya, 2 pekan kemarin. Nah, pada pekan hari ini kita akan juga membahas tentang kelanjutan dari bahasan-bahasan kemarin. Jadi pada pekan hari ini kita insya Allah akan membahas terkait bagaimana sih peranan minyak zaitun. Minyak zaitun ya. Karena minyak zaitun ini telah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi yang saya baca ya. Kemudian minyak zaitun juga salah satu
komoditas terpenting di dataran Mediterania. Dan kalau kita perhatikan, minyak zaitun juga merupakan salah satu bagian dari pola hidup sehatnya orang-orang di Mediterania. Khususnya yang banyak risetnya itu di daerah Spanyol. Punten. Ini kamera saya clear apa enggak ya? Punten ya, Ibu Bapak semua. Punten, punten, punten. Ya. Baik, kita akan coba lihat Ibu Bapak semua. Jadi penyakit jantung, saya ulangi sekali lagi, penyakit jantung dan pembuluh darah dari tahun ke tahun itu merupakan penyebab kematian tertinggi ya dari tahun ke tahun. Kalau kita perhatikan datanya dari tahun 2016 sampai 2022, penyebab kematian tertinggi di dunia adalah penyakit kardiovaskuler, yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang kedua adalah penyakit kanker. Di mana penyakit jantung, pembuluh darah ini ada 3 yang menyebabkannya. Ada 3 penyebab penting yang menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah itu bisa mengenai seseorang. Itulah yang disebut dengan 3 faktor risiko terbesar. Apa faktor risiko terbesar itu? Yang pertama adalah hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi. Orang tua, kemudian anak muda, bahkan sekarang usia 20 tahun, usia 18 tahun, sudah ada sebagian yang menderita hipertensi, yaitu tekanan darah lebih dari 140 untuk sistol dan lebih dari 100 untuk diastol. Jadi itu penyebab terbanyak atau faktor risiko terjadinya penyakit jantung, serangan jantung, dan pembuluh darah. Penyakit pembuluh darah itu misalnya ada yang ada di otak disebut dengan stroke ya teman-teman ya. Stroke itu adalah defisit neurologis yang terjadi secara mendadak yang menimbulkan adanya gangguan ya. Misalnya pembuluh darah di otak itu tersumbat ataupun pecah. Penyebab atau faktor risiko pertama. Faktor risiko kedua yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah adalah diabetes ya. Ibu Bapak, diabetes mellitus tipe 2 khususnya ini menyebabkan berbagai macam gangguan di seluruh tubuh kita. Termasuk ini juga akan memperberat atau memperbesar resiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi kalau kita misalnya berbicara tentang penyakit pembuluh darah, ketika ada diabetes, maka resiko orang tersebut untuk terkena serangan stroke, untuk terkena serangan jantung, itu lebih besar lagi. Dan penyebab ketiga yang merupakan penyebab dengan jumlah yang banyak, yaitu dislipidemia. Dislipidemia atau mungkin sederhananya walaupun ini tidak sama yaitu penyakit kolesterol ya, penyakit kolesterol. Walaupun ini tidak sama dengan dislipidemia, cuma boleh diartikan lah dislipidemia dengan penyakit yang hiperkolesterolemia. Itulah penyakit terbanyak penyebab kematian di alam dunia ini yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah. Di mana penyakit jantung dan pembuluh darah ini kalau kita lihat dari segi penyebabnya adalah 3 hal tadi, Ibu Bapak ya. Nah, pada pekan kemarin juga telah kita bahas bagaimana sih pembuluh darah di jantung itu bisa mengalami pecah atau mengalami sumbatan ya. Mengalami pecah yaitu karena tekanan darahnya yang tinggi, mengalami sumbatan di antaranya karena proses peradangan dalam pembuluh darah dan juga karena efek dari diabetesnya. Pada pekan kemarin juga telah kita bahas mengenai bagaimana sih upaya-upaya yang bisa kita lakukan mencontoh syariat Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW seumur hidupnya ternyata hanya menderita sakit 2 kali. Dan kalau kita telusuri ya, tak ada satupun tanda-tanda dari sakitnya beliau itu mengarah kepada sakit jantung dan pembuluh darah. Ya, tidak ada tanda-tanda stroke pada beliau. Stroke itu yang sering kita dengar tanda-tandanya lumpuh sebelah, begitu ya. Ada tangan sebelah kanan misalnya lemah, kaki kanan sebelah kanan lemah, berarti itu ada kerusakan di otak sebelah kiri. Ya,
berbicara menjadi cadel atau berbicara menjadi rero. Itu pada gejala-gejala pada stroke. Nah, itu ternyata semua tidak ada. Yang tidak ada tanda-tanda tersebut pada diri Rasulullah SAW. Demikian juga dengan penyakit jantung. Ada keluhan nyeri di dada, kemudian menjalar ke daerah bahu, menjalar ke daerah lengan, dan itu pun tidak ada tanda-tanda tersebut pada diri Rasulullah SAW ketika beliau sakit. Artinya ibu bapak semua boleh dikatakan bahwa sakitnya Rasulullah SAW selama 2 kali seumur hidup itu bukan penyakit jantung dan bukan juga penyakit stroke, ya. Nah, padahal kalau kita perhatikan penyebab kematian terbanyak adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, oleh sebab itulah bisa kita tracking. Jadi bisa kita ajukan penelusuran. Bagaimana sih cara hidup sehat Rasulullah sehingga terbebas dari penyakit jantung dan pembuluh darah tadi, ya? Ya. Jadi bagaimana caranya? Dalam pertemuan pekan kemarin kita telah bahas, ya. Ibaratnya kalau kita berbicara masalah penyakit jantung dan pembuluh darah, misalnya penyebab yang banyak adalah penyakit hiperkolesterolemia. Kolesterol sebetulnya, ini juga telah dibahas pada pekan kemarin, bukan musuh manusia, bukan musuh kita. Kolesterol itu adalah satu zat yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Kolesterol itu diperlukan diantaranya adalah untuk pembentukan dinding atau membran sel. Jadi sel kita itu dibentuk diantaranya oleh kolesterol. Andai kata kolesterol tidak ada, maka kemungkinan membran sel kita ini mengalami damage atau mengalami kerusakan. Ya, Ibu Bapak bisa dilihat, jadi kolesterol itu adalah pembungkus organela yang ada di dalam sel. Ya, kemudian kolesterol juga di dalam tubuh kita itu diperlukan untuk apa? Untuk memproduksi nih alat pengatur yang ada di dalam tubuh, yaitu hormon. Ya, jadi kolesterol sekali lagi bukan musuh kita. Kolesterol membentuk hormon, hormon itu membentuk alat pengaturan di dalam tubuh manusia dari mulai otak sampai pada sel-sel terkecil. Hormon itu bermacam-macam. Ada hormon untuk kesuburan, misalnya pada wanita ada FSH atau follicle stimulating hormone, yaitu hormon untuk menstimulasi pematangan sel-sel telur yang ada di ovarium, ya. Kemudian juga pada diri manusia ada growth hormone, yaitu hormon untuk pertumbuhan. Ini banyak pada anak, begitu ya. Bagaimana anak itu bisa tumbuh dan bisa kembang, yaitu growth hormone. Kemudian kolesterol juga diperlukan untuk pembentukan hormon insulin. Nih, hormon insulin diperlukan untuk mengubah glukosa atau untuk memasukkan glukosa di dalam darah ke dalam sel sehingga bisa digunakan sebagai sumber energi. Hormon juga ada hormon tiroksin untuk metabolisme, bagaimana tubuh ini mengolah makanan-makanan tadi menjadi tenaga sehingga kita bisa bergerak, bisa aktivitas dan sebagainya. Hormon juga ada yang disebut dengan hormon beta endorfin. Hormon yang berkaitan dengan perbaikan mood. Jadi kita itu lebih semangat, lebih bahagia, senyum-senyum aja gitu ya kalau endorfinnya banyak. Hormon juga diperlukan untuk proses-proses pencernaan dan lain sebagainya. Jadi ibu bapak semua, fungsi kolesterol yang kedua adalah sebagai bahan dari pembentuk kolesterol. Jadi kalau kita perhatikan kolesterol itu ternyata sangat banyak manfaatnya bagi tubuh manusia. Jangan sampai kita memusuhi kolesterol, ibarat kita ada yang kebakaran memusuhi api, padahal api itu adalah bagian dari kebutuhan manusia. Ya. Kemudian fungsi kolesterol yang ketiga, fungsi kolesterol juga adalah untuk membantu pencernaan. Fungsi kolesterol juga adalah untuk sintesis dari vitamin D. Jadi itu ibu bapak semua. Jadi kolesterol juga bermanfaat untuk tubuh manusia, ya.
Pada pekan kemarin kita juga telah uraikan sama-sama ya, banyak manusia yang memusuhi kolesterol, padahal kolesterol adalah bagian dari zat yang sangat diperlukan oleh manusia, gitu ya. Nah, Ibu Bapak semua, kenapa sih sekarang masalahnya kolesterol itu justru bisa menjadi penyakit yang membahayakan, penyakit yang memicu kematian, penyakit yang menjadi salah satu faktor risiko penyebab kematian terbanyak. Ya, kenapa ini? Di mana salahnya? Kalau kita telusuri, kolesterol itu dibutuhkan dalam jumlah tertentu di dalam tubuh. Ketika kolesterol itu berlebihan, maka akan menjadi masalah dalam diri manusia. Ya, jadi ibarat api, api itu diperlukan dalam jumlah yang cukup, tetapi ketika api itu berlebihan, maka kebakaran. Jadi bagaimana caranya? Bukan membenci api, tapi mengendalikan api, mengelola api agar sesuai dengan apa yang diperlukan. Bukan membenci kolesterol, bukan menghilangkan kolesterol, tetapi mengatur kolesterol agar sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau pekan kemarin saya ibaratkan ibarat tabungan begitu ya. Makin banyak disimpan, maka kemungkinan makin banyak kolesterol tersebut di dalam tubuh. Makin banyak dibuang, ya, makin banyak diambil tabungan itu, maka kemungkinan saldonya makin berkurang. Jadi pengibaratan yang sederhana, kolesterol itu ibarat saldo tabungan. Makin banyak yang masuk, kemungkinan makin banyak kadar kolesterol yang ada di dalam darah. Makin banyak pergerakan, makin banyak aktivitas, maka makin banyak kolesterol itu yang dibakar dan akan menurun kadarnya di dalam tubuh manusia. Itu ya. Jadi ibu bapak semua, kolesterol itu ternyata bukan sesuatu yang menjadikan manusia itu menderita jika kadarnya itu dalam keadaan normal. Berapa kadar normalnya, Dok? Di bawah 200. Ya. Ibu Bapak bisa lihat, ya. Jadi kadar kolesterol total itu di bawah 200 untuk kolesterol. Untuk LDL, apa namanya, ketika beresiko dikatakan di atas 100. Dan ada juga kolesterol yang kadarnya itu harus tinggi, yaitu adalah HDL. Jadi kan teman-teman kolesterol itu dia itu sepupuan ya. Yang paling besar itu HDL, high density lipoprotein. Kemudian yang berikutnya adalah LDL, ya, low density lipoprotein. Kemudian ada trigliserida, kemudian ada kolesterol total, ada kilomikron, ya. Itu keluarga dari kolesterol, ya. Baik, pada saat ini Ibu Bapak semua, sesuai dengan judul, apa sih manfaat atau bagaimana upaya kita agar kolesterol tersebut bisa dikendalikan, agar penyakit jantung dan pembuluh darah itu bisa dikendalikan melalui apa? Melalui minyak zaitun. Benar nggak sih minyak zaitun itu bisa menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah? Benar nggak sih minyak zaitun itu bisa menurunkan resiko diabetes? Bahkan minyak zaitun ini bisa menurunkan resiko kanker payudara. Ya. Nah, sekarang apa dan bagaimana minyak zaitun itu sehingga bisa bermanfaat untuk menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah, untuk menurunkan resiko penyakit diabetes. Baik, kita akan coba bahas satu persatu. Jadi ibu bapak semua sudah tampak gambaran sini ya. Minyak zaitun adalah salah satu komoditas di dataran Mediterania, di sekitaran Laut Tengah gitu ya. Ada dari Turki, kemudian juga ke Yunani, kemudian sampai pada ujung batas dengan Afrika, yaitu di Spanyol, ya. Sehingga tidak heran kalau kita lihat berbagai macam jurnal tentang olive oil ini atau minyak zaitun ini banyak sekali diteliti di
negara-negara Mediterania. Salah satu negara yang paling banyak meneliti minyak zaitun ini adalah Spanyol. Termasuk Spanyol juga adalah produsen minyak zaitun terbesar di dunia, ya. Jadi minyak zaitun ini dikatakan juga menjadi salah satu bagian dari diet ala Mediterania. Ya, jadi kalau teman-teman baca, ada yang disebut dengan diet Mediterania. Yang paling inti dari komposisi diet itu adalah salad ditambah dengan minyak zaitun. Nah, dari berbagai macam penelitian, mereka yang mengkonsumsi diet ala Mediterania itu ternyata memiliki resiko penyakit diabetes lebih rendah, memiliki kejadian kanker payudara lebih rendah, dan memiliki resiko terjadinya penyakit serangan jantung itu juga lebih rendah dibandingkan negara-negara Eropa, dibandingkan negara-negara Amerika. Dan kemungkinan menderita penyakit stroke juga lebih rendah. Artinya di sini bahwa ada sesuatu nih di diet tadi yang menjadikan resiko-resiko pada jantung itu, penyakit jantung itu menjadi lebih rendah. Apa sih yang menjadikan diet Mediterania itu mempunyai keunggulan? Mencegah penyakit kanker, penyegah diabetes, penyakit stroke, kemudian penyakit darah tinggi, dan penyakit serangan jantung. Itu yang pernah saya baca ya. Kenapa? Nah, dari beberapa penelusuran dari jurnal didapatlah bahwa salah satu yang berperan dalam menurunkan resiko-resiko penyakit besar tadi adalah minyak zaitun atau olive oil. Ibu, bapak semua, saya yakin pernah melihat dan pernah mungkin sebagian mencoba atau merasakan bagaimana minyak zaitun ini ya. Ada yang dipakai untuk memasak, ada yang dipakai untuk kulit topikal ya, untuk lokal. Minyak zaitun juga ada yang dipakai untuk urut dan lain sebagainya. Bahkan minyak zaitun juga ada yang dipakai untuk bagian dari kosmetik, ya kan? Nah, enggak ibu-ibu ya. Ada juga yang menggunakan minyak zaitun sebagai campuran bahan kosmetik. Jadi minyak zaitun ini diproduksi dari buah zaitun ya. Jadi buah zaitun ini bisa menghasilkan beberapa macam produk. Di antaranya yang paling terkenal adalah olive oil ya, minyaknya. Dan ketika buah zaitun ini diolah, maka ada yang disebut dengan pomage. Pomage itu adalah sisa dari olahan. Sisa dari mungkin yang kita katakan ampas gitu ya. Dan ampasnya juga bisa diproduksi lagi menjadi minyak lagi, begitu ya. Menjadi minyak lagi. Nah, 3 produk utama dari buah zaitun ini yang paling banyak itu adalah virgin olive oil. Virgin olive oil bisa diolah juga produk berikutnya yang disebut dengan minyak zaitun atau olive oilnya. Yang paling mahal di antara produknya itu adalah EVO, yaitu extra virgin olive oil. Di sini merupakan ekstrak dari buah zaitun yang memiliki kadar antioksidan tertinggi di antara produk-produk olive lainnya, di antara produk-produk buah zaitun lainnya. Ya ini disebut dengan extra virgin olive oil. Nah, sehingga pada beberapa kasus EVO ini sering dijadikan bagian dari terapi kanker payudara. EVO ini juga menjadi salah satu bagian dari terapi untuk hiperkolesterolemia, terapi untuk penyakit diabetes, dan terapi untuk penyakit jantung. Jadi
Kalau kita lihat dari struktur kimianya, mungkin nanti akan saya sampaikan, extra virgin olive oil inilah yang mempunyai kadar antioksidan tertinggi, kemudian juga kadar dari zat-zat yang bermanfaat lainnya yang dikandung dari buah zaitun ini. Nah, ada juga yang disebut lampen olive oil. Lampen olive oil ini juga sama. Dia bisa diproduksi kembali menjadi minyak zaitun. Tetapi ini adalah turunan terendah dari buah zaitun ini. Jadi inilah umumnya produk-produk dari minyak dari buah zaitun, teman-teman ya. Yang paling dikenal, yang paling banyak adalah pomade. Pomade ini ampas dari buah zaitun yang diolah kembali menjadi minyak zaitun. Sehingga kalau misalnya teman-teman lihat begitu ya, ada pomade olive oil. Nah, itulah. Jadi minyak zaitun yang produksi dari cangkang-cangkang, kulit-kulit atau ampas-ampas dari buah zaitun. Nah, ini kita masuk pada derivat yang pertama nih, produk dari minyak zaitun yang pertama, dari buah zaitun yang pertama yang disebut dengan extra virgin olive oil. Jadi dari sebuah penelitian, saya baca juga ada 3 penelitian di sini ya. Extra virgin olive oil itu mempunyai manfaat terhadap cardiovascular disease. Jadi mempunyai dampak menurunkan penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, bagaimana caranya? Caranya ternyata kalau kita lihat di sini ada 6. Ada 6 mekanisme bagaimana minyak zaitun ini yang berupa extra virgin olive oil bisa menurunkan penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi penyakit serangan jantung, penyakit jantung koroner, kemudian stroke ya. Mekanisme pertama adalah menurunkan peradangan pada pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah yang ada di jantung, pembuluh darah yang ada di otak mengalami peradangan, maka pembuluh darah tersebut akan bersifat kasar bagian dalamnya itu. Simpelnya begitu ya. Sehingga mudah sekali terjadi penumpukan endapan-endapan yang diakibatkan oleh agregasi dari platelet trombosit ya. Sehingga dengan penurunan dari efek peradangan tadi ya, ini juga akan menurunkan resiko terhadap terjadinya plak. Plak itu diantaranya yang paling sederhana diakibatkan oleh menempelnya dari trombosit ya. Kemudian mekanisme berikutnya adalah menurunkan oksidatif stres ya, kemudian juga menurunkan resiko terjadinya penggumpalan darah yang ada di otak. Kan mungkin ibu bapak sering ya mendengar, kenapa ada sumbatan? Oh, ada gumpalan di otak gitu. Ada gumpalan darah di mana? Di jantung gitu ya. Ada gumpalan darah yang di arteri koroner yang menyebabkan adanya sumbatan. Nah, pada pemakaian dari extra virgin olive oil itu bisa menurunkan resiko penggumpalan tadi, penggumpalan di dalam pembuluh darah ya. Itu dari extra virgin olive oil. Nah, ibu bapak semua, dari penelitian berikutnya tentang manfaat terhadap sistem saraf, di sini juga olive oil mempunyai peran terhadap pemeliharaan sel-sel saraf. Dari penelitian yang saya baca, olive oil juga bermanfaat untuk pencegahan dan untuk terapi dari Alzheimer disease, untuk Parkinson, kemudian juga untuk menurunkan stres oksidatif di dalam otak. Kemudian juga untuk menurunkan resiko terjadinya sumbatan pembuluh darah di otak, dan lain sebagainya. Artinya ibu bapak semua, kalau kita berbicara olive oil, ini juga kita berbicara tentang bagaimana pencegahan kerusakan-kerusakan pada
pada otak, begitu ya, yang diakibatkan oleh berbagai macam hal, baik itu karena trombosit, kemudian juga karena penurunan resiko terjadinya sumbatan di otak, ya. Kan tadi dikatakan bahwa olive oil itu bermanfaat untuk menurunkan peradangan di dalam pembuluh darah. Jadi kalau ibaratkan misalnya ini saluran, punten ya, misalnya ibaratkan ini saluran, nah di dalamnya itu kalau terjadi peradangan, kalau terjadi peradangan, maka pembuluh darah itu di dalamnya itu akan kasar, ya, endotel namanya itu. Kalau misalnya dindingnya itu kasar di bagian dalam, maka dibedakan dengan kalau endotel itu licin. Kalau licin, maka sangat kecil kemungkinan terjadinya pengendapan di dalam pembuluh darah. Tetapi kalau kasar, sangat memungkinkan terjadinya endapan-endapannya, ibaratnya jalan aja. Kalau jalan misalnya banyak berlubang-lubang, kemungkinan banyak kotoran-kotoran atau sampah-sampah yang nimbun di sana. Tapi kalau jalannya mulus, licin, begitu ya, maka kecil kemungkinan terjadinya sumbatan yang ada di sana. Ya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana caranya mengkonsumsi minyak zaitun sehingga mempunyai manfaat seperti tadi ya. Sabar ya nanti di akhir ya. Dok, bagaimana caranya dong? Berapa banyak mengkonsumsi minyak zaitunnya supaya terhindar dari penyakit jantung dan pembuluh darah ya. Nanti insya Allah di bagian akhir nanti akan saya sajikan dua penelitian. Dua penelitian bagaimana mengkonsumsi olive oil sehingga bisa mendapatkan manfaat seperti tadi ya. Kita lanjutkan bahasan tentang minyak zaitunnya sendiri. Ibu bapak semua, ya, peradangan pada pembuluh darah, seperti saya katakan tadi, ini merupakan bagian terbesar yang mengakibatkan gangguan, apakah itu sumbatan, ataukah itu pecah pembuluh darah, ataukah pembuluh darah itu menjadi rapuh, ya, peradangan. Nah, pada konsumsi olive oil atau minyak zaitun, peradangan ini bisa diturunkan dengan berbagai macam mekanisme. Ya, ini mekanisme teman-teman sangat kompleks. Ya, di antaranya, yang mungkin saya ambil salah satu contohnya ya. Kenapa peradangan di dalam pembuluh darah itu bisa mengalami penurunan? Di antaranya adalah dengan dikonsumsinya minyak zaitun bisa menurunkan kekuatan daya lengket dari sel-sel tersebut, dari sel-sel darah terhadap saluran darah. Demikian juga penurunan resiko peradangan ini terjadi karena adanya penurunan berbagai macam zat yang mengakibatkan pembuluh darah itu menjadi rentan yang disebut dengan vascular function. Di sini ada penurunan oksidatif stres ya. Punten. Sudah, ini agak susah itu bagaimana ya menyampaikan istilah-istilah yang mungkin terlalu medis ya, sehingga bisa kita persepsinya sama, gitu ya. Peradangan itu juga bisa diturunkan melalui sel-sel ya, sel-sel yang memicu, atau yang mempercepat proses peradangan. Di sini ada monosit, limfosit, platelet dan sebagainya ya. Jadi pada intinya teman-teman semua, peradangan itu sangat berperan untuk terjadinya penempelan berbagai macam komponen-komponen darah, termasuk yang dialirkan oleh darah pada dinding sel. Pada dinding pembuluh darah. Makin peradangan itu tinggi, maka makin besar kemungkinan terjadinya penempelan yang ada di endotel. Jadi endotel itu adalah lapisan terdalam dari pembuluh darah. Bahkan olahraga yang berlebihan justru bisa memicu serangan jantung, di antaranya karena
peradangan yang diakibatkan oleh sisa-sisa metabolisme dari olahraga yang berlebihan tadi. Kalau mobil ada knalpotnya, kalau mobil misalnya ada asapnya, kalau misalnya mobil juga ketika berlebihan maka polusinya juga banyak ya. Nah, di dalam tubuh manusia juga demikian. Polusi yang banyak tadi, sisa metabolisme yang berlebihan tadi juga bisa mengakibatkan peradangan dalam pembuluh darah. Sehingga, oh itu olahraganya kok rajin banget begitu ya. Tetapi terkena serangan jantung juga. Mungkin salah satunya adalah peningkatan peradangan pada pembuluh darah tadi. Ya, jadi ibu bapak ya, peradangan ternyata bisa diturunkan oleh olive oil atau minyak zaitun. Ya, nah dok, kan ini herbal, berarti aman dong. Nah, kan banyak ya mengatakan, ah ini mah obat dari herbal, aman tanpa efek samping. Ini mah obat dari alam, ya, sama dengan manusia tanpa adanya efek samping. Benar? Semua obat baik yang berasal dari alam ataupun ada dari sintetis sama mempunyai efek samping. Ibu bapak, ini mah dari herbal, tidak merusakkan, tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh. Emang kalau tembakau, rokok dari herbal bukan? Tembakau itu daun, teman-teman, herbal. Tapi ada bagian tembakau yang bermanfaat, ada juga bagian dari tembakau yang menjadi racun bagi tubuh, ya. Jadi kalau misalnya, dok, daun tembakau itu ada manfaat, ada, saya sepakat, betul. Daun tembakau juga ada manfaat pada kadar tertentu, ya. Dan sekaligus tembakau juga ada mudorotnya, ya. Jadi kalau begitu apa dok? Apa namanya efek samping atau hal-hal yang membahayakan jika mengkonsumsi olive oil itu berlebihan? Ini penelitian dilakukan oleh seorang ahli gizi. Beliau meneliti bagaimana efek samping atau resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pemakaian olive oil, ya. Ini direview masih baru teman-teman pada 27 April 2023, ya. Yang pertama katanya bisa menyebabkan jerawat ya pada orang tertentu, tidak semua bisa menyebabkan jerawat. Kemudian juga pada orang tertentu bisa mengakibatkan alergi, ada kemerah-merahan di kulit, ada gatal-gatal di kulit dan lain sebagainya, ya. Bagaimana kejadiannya ini? Kalau dilihat dari angkanya ini jarang terjadi. Kemudian apalagi macam-macam nih. Teman-teman bisa baca di sininya. Ada yang menyebabkan jerawat, ada alergi, ada kemerah-merahan pada kulit, dan pada bagian tertentu dikatakan ini tidak aman untuk kulit bayi. Jadi kan olive oil itu ada yang digunakan sebagai apa namanya kosmetik ya, ya. Kemudian katanya ini juga tidak cocok untuk kulit kering dan lain sebagainya, ya. Tetapi ada juga yang merupakan efek samping, tapi ini bermanfaat. Contoh, olive oil juga ini bisa menurunkan kadar gula darah, ya. Bisa menurunkan tekanan darah, ya. Ini efek samping dari olive oil. Jadi bagi mereka yang mempunyai tekanan darah tinggi, ini bisa menurunkan tekanan darah, ya. Itu kalau kita lihat dari apa namanya efek samping, ya. Efek samping. Pertanyaannya, nah bagaimana cara mengkonsumsi ya Bu Heni? Nih insya Allah akan saya jawab ya Bu Ratmi ya. Kemudian Bu Harti dan teman-teman yang di MG Pagi. Bagaimana dok caranya mengkonsumsi olive oil sehingga mempunyai manfaat-manfaat seperti yang diuraikan tadi dan mengurangi risiko terjadinya side effect atau apa namanya efek samping dari minyak zaitun tadi ya. Baik, akan saya coba sampaikan di sini dua jurnal. Dan satu jurnalnya lagi menurut saya ini sangat keren. Kenapa sangat keren? Karena dia mengumpulkan jurnal-jurnal tentang penelitian-penelitian tentang minyak zaitun yang ada di seluruh dunia, ya. Kemudian dikumpulkan. Kemudian juga dia simpulkan dari jurnal-jurnal tentang
minyak zaitun tadi, kesimpulannya itu apa saja? Di antaranya saya sampaikan tentang dosis penggunaan minyak zaitun, ya. Nah, ini jurnalnya, ya. Jadi jurnal yang diteliti oleh teman-teman peneliti-peneliti ini apa namanya, dilakukan di Cina, ya, oleh 3 peneliti, yaitu Meng Xia, kemudian Yi Zhong, kemudian Zhang Kuepeng, kemudian Cheng Qian, ya. Beliau meneliti, mengumpulkan berbagai macam penelitian terkait dengan minyak zaitun ini. Dari penelitian, dari pengumpulan jurnal-jurnal yang berkaitan tentang manfaat minyak zaitun dengan penyakit jantung dan pembuluh darah, didapatlah yang paling nyambung itu ada 15 jurnal. Dari 15 jurnal ini, teman-teman semua, kemudian ditarik berbagai macam kesimpulan. Ya, jurnal ini dipublish tahun kemarin, tahun 2022. Ya, nih, kalau misalnya teman-teman mau baca jurnalnya, silakan nanti ditelusuri. Dan ini jurnal yang dipublish di jurnal yang kredibel, ya, terindeks Scopus di NCBI, ya. Hasilnya seperti ini. Nih, kalau diterjemahkan, ya. Jadi konsumsi minyak zaitun berbanding terbalik dengan risiko kardiovaskular disease dan semua penyebab kematiannya. Jadi maksudnya, makin banyak mengkonsumsi minyak zaitun, maka makin menurun resiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Makin sedikit mengkonsumsi minyak zaitun, maka makin tinggi resiko terjadinya kardiovaskular disease, ya. Jadi konsumsi minyak zaitun berbanding terbalik dengan risiko CVD pada penelitian-penelitian ini, ya. Jadi kan ada yang mengkonsumsi minyak zaitun sekian, ada mengkonsumsi minyak zaitun sekian, gitu, ya. Ternyata dalam 15 penelitian ini disimpulkan, makin tinggi konsumsi minyak zaitunnya, maka makin rendah resiko penyakit jantung dan pembuluh darahnya. Berapa dosisnya? Berapa yang dikonsumsi sehingga apa namanya, bisa menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah? Di sini didapatkan yaitu 20 gram per hari. Jadi dengan mengkonsumsi minyak zaitun 20 gram per hari bisa menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Dok, kalau 20 gram per hari itu segimana? 1 sendok makan itu, ya, 1 sendok makan itu bisa berisi sekitar 7 gram. Ada yang berisi 5 gram, ada yang berisi 6 gram, ada yang berisi 7 gram. Ya, rata-rata 1 sendok makan itu minyak zaitun itu, ya, 1 sendok makan itu beratnya itu sekitar 6 gram. Jadi kalau misalnya dikonsumsi menurut riset ini 20 gram per hari, maka kalau kita ingin manfaat menurunkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah, konsumsilah rata-rata 3 sendok sehari. Dok, kalau 3 sendok per hari per orang mengkonsumsinya seperti apa? Apakah boleh mengkonsumsinya misalnya dengan cara menggoreng makanan, gitu, ya? Makanan digoreng, misalnya goreng tempe, goreng tahu, atau menumis, gitu, ya, dengan minyak zaitun, boleh ibu bapak. Jadi bukan berarti ini harus diminum seperti obat, boleh. Misalnya menggoreng makanan-makanan, sayur-sayuran, atau misalnya kue-kue dengan minyak zaitun, atau mencampur makanan dengan minyak zaitun, boleh. Jadi di sini penelitian juga tidak membatasi bagaimana cara masuknya. Karena minyak zaitun ini tahan pada pemanasan. Kalau nggak salah saya baca itu tahan sampai pemanasan sekitar 150 derajat Celcius. Jadi ini aman, ya, walaupun dipanaskan.
Kalau misalnya menggoreng makanan dengan minyak zaitun, misalnya menggoreng ayam begitu ya, ini juga bisa menjadi salah satu cara. Nah, dok kan susah ya dok ya, kalau misalnya menggoreng makanan dengan minyak zaitun, ngitungnya apakah di dalam gorengan itu ada berapa gram ya. Nah, ada beberapa cara. Jadi ketika menggoreng, misalnya diukur dulu minyak zaitunnya misalnya berapa mili. Sesudah menggoreng, ya, minyak zaitunnya tinggal berapa mili, dikurangi 10% karena ada penguapan, ya. Nah, itulah yang ada dalam makanan. Jadi, ibu bapak semua, dari penelitian ini didapatkan bahwa mengkonsumsi minyak zaitun sebanyak 20 gram per hari atau sekira 3 sampai 4 sendok makan per hari ini bisa menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah ya. Nah, ibu bapak semua, dari penelitian ini juga saya coba baca ya, bagaimana mengkonsumsi minyak zaitun sehingga menurunkan risiko juga terhadap penyakit diabetes ya. Saya katakan tadi kan, ada untuk penyakit diabetes dan kanker payudara ya. Nah, kalau kita lihat dari apa namanya penelitian yang di luar penelitian ini, ada penelitian tahun 2022 yang saya baca, untuk menurunkan risiko penyakit kanker, maka diutamakan mengkonsumsinya dalam bentuk extra virgin olive oil, EVO, bukan dalam bentuk minyak goreng, ya. Kan kita tahu tadi ya. Jadi minyak zaitun ini bisa apa namanya? Hasil akhir produksinya itu yang paling kaya akan antioksidan dan flavonoidnya yaitu pada EVO, extra virgin olive oil. Ada juga virgin olive oil dan satu lagi pomade tadi ya. Pomade tadi ya. Jadi pomade itulah yang suka dijadikan minyak goreng ya, bukan extra virgin olive oilnya. Jadi pomade itu sebetulnya adalah turunan terendah kalau kita lihat dari segi jumlah antioksidannya dibandingkan dengan produk-produk minyak zaitun lainnya, ya, dibandingkan dengan produk minyak zaitun lainnya. Jadi dok, kalau begitu untuk kanker payudara, apakah itu bisa dijadikan obat? Dari beberapa penelitian yang saya baca, virgin olive oil, extra virgin olive oil itu bermanfaat untuk kanker payudara. Kalau gitu dok, nggak usah di kemo, pakai ini aja, Evo aja. Nah, kalau misalnya yang pernah saya baca, Evo ini dijadikan salah satu obat untuk pendamping, begitu ya. Karena standarisasi untuk kanker payudara di apa namanya di kalangan onkologi gitu ya, masih menggunakan obat-obatan. Begitu teman-teman, bagaimana ya? Sudah dapat apa namanya diikuti ya. Baik, itulah teman-teman semua bagaimana Allah menurunkan salah satu tumbuhan yang berbuah, dan tumbuhan yang berbuah itu dinamakan pohon zaitun. Wattini wa zaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun. Masya Allah ya. Saya suka ya kalau membahas seperti ini tuh ya. Ya Allah, alhamdulillah ternyata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Begitu ya. Baik, sekarang saya coba beberapa komentar dulu teman-teman ya yang ada di Zoom ya. Baik, saya coba satu persatu ya. Dok, apakah minyak zaitun ini baik diminum dengan dicampur madu dan jeruk nipis? Kalau minyak zaitun dicampur dengan madu, saya sudah baca jurnalnya dan itu bagus. Kalau dengan jeruk nipis, saya belum baca penelitiannya, jadi saya belum bisa mengatakan itu bagus atau tidak ya. Mangga silakan. Mungkin nanti juga saya cari, tapi tidak. Oh berarti lemon ya, lemon mix with olive oil. Nah nanti akan saya coba ya.
Tapi kalau dicampur dengan madu saya sudah baca dan itu bermanfaat ya. Kemudian dari Ibu Ratmi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, izin bertanya, Bumil konsumsi minyak zaitun bolehkah kehamilan 16 minggu? Boleh, Ibu. Minyak zaitun itu bisa dikonsumsi oleh anak, bisa dikonsumsi oleh ibu hamil, dikonsumsi oleh lansia, itu aman. Silakan ya. Kemudian juga dari Ibu Heni, Dok, saya ini dari Cikajang, Muhun, Ibu, Alhamdulillah. Saya punya minyak zaitun asli dari Turki. Apakah bisa mengobati kadar gula darah dan darah tinggi? Bisa konsumsi tiap hari berapa dosisnya? Dari beberapa jurnal yang saya baca, apa saya? Dari beberapa jurnal yang saya baca, mengkonsumsi minyak zaitun itu mempunyai manfaat secara klinis jika dikonsumsi itu lebih dari 28 hari. Jadi ketika mengkonsumsi misalnya sehari dua hari, kemungkinan itu belum mempunyai dampak begitu ya. Sebentar ya. Jangan dulu ya. Dari sama Bunda dulu ya. Jadi 28 hari Ibu Bapak semua ya. Kemudian bisakah untuk mengobati kadar gula darah apa nama kadar gula darah dan darah tinggi? Insya Allah kalau saya baca literaturnya bisa ya. Jadi konsumsilah minyak zaitun 3 sampai 4 sendok per hari. Boleh diminum langsung boleh. Boleh digunakan dengan makanan lain boleh. Enggak, silahkan ya. Kemudian dari Ibu Sudia, Dok, bagaimana dokter cara mengatasi jantung yang ada pengapurannya? Jadi terjadinya pengapuran atau apa namanya pengendapan plak-plak di dalam pembuluh darah jantung itu macam-macam. Di antaranya adalah dengan menggunakan apa? Karena plak itu Ibu Bapak ya itu keras. Jadi bukan berarti seperti ada mentega di dalam pembuluh darah, enggak. Keras itu lengket. Mungkin seperti karang gigi. Ya, kalau saya pernah meraba itu seperti karang gigi, begitu ya. Bagaimana cara mengobatinya? Wah, ini apa namanya? Banyak ya, banyak cara dan banyak metode. Mungkin nanti suatu saat kita akan bahas ya dengan dokter jantungnya ya. Kemudian juga dari Ibu Heni. Loh, ini Ibu Heni lagi. Oh, Ibu Heni itu ada dua, Ibu Heni Cikajang dan Ibu Heni Syawal. Dok, saya punya pengalaman sewaktu saya terkena tumpahan minyak goreng panas dan pada saat masak, kemudian langsung saya oleskan minyak zaitun. Dan Alhamdulillah, qadarullah, beberapa jam setelah itu tangan saya sembuh tanpa meninggalkan bekas, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi masukan ya bagi yang lain ya. Kemudian dia juga dari Ega, punten dari Ega ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Alhamdulillah sudah saya rasakan manfaatnya Evo ya, extra virgin olive oil. Tahun 2019 saya tidak jadi pasang ring setelah rutin minyak Evo ya. Punten itu Bu Ega atau Pak Ega ya? Bisa nggak diskusi ya? Ya, bisa juga diskusi pengalamannya bagaimana ya. Kalau misal berkenan untuk open mic silakan ya. Ega sebentar. Kang Api bisa dibantu nggak? Ega ESQ Haj. Nah, untuk di open mic kita coba diskusi ya dengan beliau ya. Ega punten mana Ega. Punten raise hand aja ya biar gampang ya. Ega, mangga punten. Ibu punten saya, apakah ibu, apakah bapak saya kurang tahu. Silakan raise hand biar saya coba di unmute ya. Baik, kemudian Dok, kalau sudah ada penyumbatan pada jantung, apakah olive oil bisa digunakan menangkis? Masih bisa, ya, masih bisa. Karena penyumbatan itu berarti ada faktor-faktor risiko terjadinya penyumbatan. Dan apa namanya penyumbatan yang terjadi itu juga salah satu upaya itu ikhtiarnya itu diluruhkan dengan extra virgin olive oil, ya. Kemudian dari Ibu Harti, olive oil yang diminum
sama buat yang digoreng, apakah sama jenisnya? Ibu, tadi kita sudah bahas ada 3 turunan terbesar dari olive oil itu, ya. Kalau misalnya minyak goreng itu bisa diminum, boleh, boleh, nggak jadi masalah, silakan. Itu kan turunan dari pomek tadi ya. Kemudian ada nggak selain minyak goreng yang bisa dikonsumsi dari minyak zaitun? Ada, ya, yaitu virgin olive oil, turunan yang kedua dan turunan yang pertama, yaitu extra virgin olive oil. Bedanya apa? Bedanya kalau dilihat dari komposisinya yaitu dari kadar antioksidannya, begitu ya. Dan ada juga Kak yang mengatakan bahwa katanya flavonoidnya juga lebih tinggi, Dok, katanya. Ya. Dok, bila bentuk apa namanya soft kapsul, berapa kapsul? Nah, nanti yang dalam bentuk kapsul itu dilihat komposisi tiap kapsulnya itu berapa gram. Rata-rata satu kapsul itu 500 miligram. Ada juga yang satu kapsul itu 1 gram. Tergantung ya teman-teman. Lihat komposisinya di produk masing-masing. Karena setiap produk itu mempunyai spesifikasi yang berbeda. Tetapi pada umumnya satu kapsul itu berkisar antara 500 miligram. Antara 500 miligram sampai 1 gram. Ada juga yang 1.200 miligram, ya. Karena berat jenis dari kapsul dari olive oil itu tinggi. Jadi kapsul yang biasanya menampung obat itu 500 miligram, olive oil itu bisa dengan volume yang sama, olive itu bisa 700 sampai 1 gram. 750 miligram sampai 1.000 gram dengan kapsul yang 500 miligram pada obat biasa. Baik ya. Ibu, Bapak semua yang ada di Medsos, waktu kelas sudah jam 6. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Bagi teman-teman yang ada di Zoom, izinkan saya untuk melanjutkan diskusi ya. Kita tutup dulu untuk teman-teman yang di MKTP, MKFM. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.